Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas informatika untuk anak-anakku kelas 8. Untuk yang pertama mengucapkan selamat atas kenaikan kelas kalian sehingga kalian sudah selangkah lebih maju menuju di kelas 8. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran selama 1 semester ke depan, maka kita akan mempelajari dulu cakupan materi yang akan kita hadapi 1 semester ke depan. Nah, masih dengan Bu Ika, besok kalian akan Ibu dampingi dalam belajar informatika, oke? Nah, sekarang kita mulai dulu untuk kontrak belajar selama 1 semester ini. Oke, untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita lalui di semester 1, yang pertama adalah tentang jaringan komputer atau internet. Yang kedua, tentang algoritma dan pemrograman. Yang ketiga, tentang dampak sosial informatika. Jadi, dari KD1, dari bagian 1 sampai dengan bagian 3, nanti kita akan pecah menjadi beberapa bab ya. Jadi bab pertama nanti ada jaringan komputer, kemudian bab kedua ada jaringan kabel dan nirkabel. Bab ketiga nanti kita masuk ke algoritma dan pemrograman. Nah, baru bab keempat kita masuk ke perkembangan teknologi informasi gitu ya. Beserta di situ nanti ada dampak media sosial. Oke. Nah, kemudian materi esensial di semester 1 ini pada kelas 8 dari aspek pengetahuan, yaitu mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via HP. Kemudian yang selanjutnya mengenal konektivitas internet, baik melalui jaringan kabel ataupun nirkabel. Kemudian mengenal enkripsi sebagai salah satu cara memproteksi data, merahasiakan dan membatasi akses terhadap yang tidak berhak. Jadi nanti kita belajar bagaimana mengamankan dokumen kita. Kemudian selanjutnya memahami bahwa bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma, dan bahwa algoritma itu dirancang untuk mengeneralisasi solusi berbagai situasi. Algoritma ini sudah kita pelajari di kelas 7. Nah, ini nanti akan kita pelajari lagi di kelas 8. Kemudian untuk aspek keterampilan, membuat robot yang mampu menggambar atau menulis dengan program sederhana, kemudian mendefinisikan variabel, menyimpan data dan mengubahnya, kemudian yang terakhir adalah memakai instruksi kondisional. Oke, seperti tahun kemarin, kita sebisa mungkin akan menyelesaikan materi esensial atau kompetensi dasar yang sudah Ibu jelaskan. Tetapi karena selama daring ini waktu kita terbatas ya. Jadi kita akan memilih mana bagian yang paling penting untuk kita pelajari dan yang bisa kita selesaikan dalam 1 semester ini. Oke, untuk program penilaian tidak jauh berbeda dengan kalian waktu di kelas 7. Yang pertama, metode pembelajaran kita daring karena kita belum bisa bertatap muka. Yang kedua, media, kita masih menggunakan Microsoft 365. Ibu yakin kalian sudah familiar ya, sudah nyaman dengan Microsoft 365. Kemudian nanti alatnya bisa menggunakan gadget, HP, laptop. OBS, Ibu menggunakan OBS dan Microsoft Suite ya. Kemudian sumber belajarnya bisa mengambil dari internet, bisa YouTube, buku informatika sendiri atau e-book informatika. Kalian bisa mendownload dari sumber yang lain dari internet. Kemudian pertemuan kita 1 minggu 1 kali sesuai dengan jadwal dari sekolah yang sudah dibagikan. Nah, untuk penilaian ini masih menggunakan 3 aspek. Aspek yang pertama,
kognitif atau pengetahuan nanti diambil dari 1 ulangan harian. Kita masih akan menggunakan Microsoft Form ya, atau bisa juga menggunakan Google Drive gitu ya. Oke. Atau sebenarnya bisa juga nanti kita menggunakan Quizzes. Ya, nanti bentuknya bisa kita variasikan. Pada intinya kita menggunakan Microsoft 365 dan di situ ada form. Kemudian tugas terstruktur. Jadi nanti akan ada tugas ketika selesai pertemuan, nanti akan ada tugas. Entah itu kalian mengkaji secara referensi, entah membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Nah, yang ketiga, tugas mandiri ini di luar pertemuan, kalian bisa kerjakan kapan aja. Ya bisa bentuknya nanti proyek atau produk. Kemudian evaluasinya kita masih menggunakan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Nah, aspek sikap, disiplin dan ketelitian, Ibu mohon evaluasi dari semester kemarin kalian kelas 7 diharapkan anak-anak mengerjakan dengan disiplin. Jadi ketika ada tugas ya, dilihat kapan tenggat waktunya, deadline waktunya kalian harus sudah mengumpulkan gitu ya. Kemudian aspek yang ketiga tentang keterampilan praktek. Oke, pengalaman dari kelas 7 kemarin ya, keterampilan ini Ibu ambil dari video. Jadi kalian ada tugas yang berupa video, kalian melakukan sesuatu gitu, karena kita tidak bisa berpraktek di sekolah gitu. Selanjutnya untuk KKM masih sama, KKM-nya 75. Bagi anak-anak yang sama dengan atau lebih dari 75 artinya sudah masuk dalam program pengayaan. Kurang dari 75 berarti masuk dalam program remedi dan itu harus memperbaiki. Nah, diharapkan semua anak-anak mengikuti segala bentuk pembelajaran informatika. Jadi tidak ada yang tertinggal seperti tahun kemarin. Tidak ada tagihan tugas yang banyak seperti tahun kemarin. Karena itu akan menyulitkan anak-anak dan ibu sendiri. Seperti itu ya. Kemudian alat yang anak-anak butuhkan masih sama, HP atau laptop, dan yang jelas jaringan internet. Oke, mungkin itu dulu cakupan materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Ibu harapkan kalian sudah mulai lebih dewasa ya menyikapi pandemi ini. Jadi walaupun kita bertemu hanya secara virtual atau daring, mohon anak-anak berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan. Jadi suatu ketika misal ada jadwal kita menggunakan Teams meeting, maka kalian juga harus hadir. Ketika pembelajaran secara daring, Ibu mengirimkan materi via YouTube, maka kalian juga harus membukanya. Dan jika di situ ada tugas, maka kalian harus segera mengerjakan, gitu ya. Jangan ditunda dan membuat tagihan di akhir semester yang banyak. Mungkin itu dulu dari Ibu. Kita ketemu ke pertemuan ke depan. Nanti kita akan langsung membahas tentang materi. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam semangat, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.